Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Ananda Putri, saya dari kelas MJ20H. Di sini saya akan mewawancarai teman saya untuk memenuhi nilai UAS mata kuliah manajemen dalam perspektif Islam. Sebelumnya di sini saya udah punya narasumber, itu teman saya sendiri namanya Panca. Panca boleh langsung perkenalan diri? Assalamualaikum Panca. Waalaikumsalam, assalamualaikum juga. Terima kasih. Alhamdulillah baik, sehat. Gimana Bella sendiri gimana? Sehat? Alhamdulillah sehat juga. Alhamdulillah. Jadi gimana? Langsung aja kali ya ke pertanyaannya, nggak apa-apa kan? Boleh. Pertanyaan yang pertama nih, sebelum kita mulai, bisa dijelasin nggak sih tentang sejarah usaha yang Panca buat, terus jenis usaha apa yang sedang dijalankan, siapa pemilik dari usaha tersebut, dan juga siapa pemiliknya? Bukan, kapan didirikannya? Di satu-satu aja nggak apa-apa, jawabnya pelan-pelan. Jadi sejarah itu pertama kali emang sebetulnya pengen usaha bareng temen yang lainnya nih, bukan yang sekarang. Jadi Panca itu ngejalin usaha itu berdua sama teman Panca gitu. Sebelumnya pengen ngejalin usaha sama teman Panca yang satunya, tapi karena nggak cocok ya, namanya kita usaha tuh harus ada rasa kecocokan kan, apalagi bareng-bareng gitu. Iya. Kadang akhirnya Panca seriknya sama teman Panca yang sekarang nih, yang sekarang Panca jalanin gitu. Awalnya itu bingung gitu mau usaha apanya, tapi pas Panca lebih mikir apa kebutuhan manusia gitu, apa benar kebutuhan manusia yang benar-benar tuh ya lu pasti butuh banget gitu manusia ya kan. Terus Panca mikir ya perut gitu, makanya Panca ngejalin usaha itu usaha kuliner gitu. Jenis usahanya sih kulinernya itu kayak seblak, oseng mercon gitu-gitu ya kan. Awalnya itu Panca di satu tempat, di mana tempat itu tuh nggak nyewa gitu. Jadi itu adalah tempat yang disediakan gitu, yang disediakan oleh jajaran RW dan RT ya kan, untuk usaha para warganya gitu. Jadi Panca di situ nggak nyewa. Kalau nggak salah dulu Panca jualannya online ya, belum offline kayak sekarang kan? Iya, dulu awalnya online dulu. Awalnya online dulu, ya kan. Akhirnya beraniin diri buat offline gitu. Di online itu ya cuma open PO aja gitu ya kan. Setelah itu beraniin diri lah ya, untuk usaha offline. Setelah itu Panca ngeberaniin diri itu persiapannya cuma seminggu gitu. Jadi pas punya ide buat kita dagang yuk offline gitu, kita dagang offline gimana, gimana tempatnya di mana gitu. Terus akhirnya nyari tempat kita dapet tempat itu dapat cuma 2 hari udah dapet tempat itu. Terus sekalian langsung bikin meja. Jadi itu kita bikin mejanya itu bikin sendiri ya, alhamdulillah. Jadi untuk budgetnya biar kecil lah gitu ya kan, budgetnya kecil. Meminimalisir budget juga ya. Meminimalisir budget karena ada bahan-bahannya juga. Akhirnya bikin meja sendiri segala macam. Dan seminggu kelar kita langsung ngeset mejanya segala macam ya kan. Terus yang kurang-kurang itu ditambah-tambahin dari tempatnya juga kan udah tahu nih ya kan. Akhirnya kita set up, kita dagang gitu. Karena karena Panca juga orang yang nggak gegabah gitu ya, jadi di saat udah di set up nggak hari itu juga gitu. Jadi Panca sendiri juga nyari hari yang baik lah, menurut Islam juga baik gitu. Jadi Panca itu pertama dagang itu hari Senin. Panca dagang itu hari Senin kayak gitu. Akhirnya berjalan terus. Sebetulnya yang bisa diambil tuh gini sih, Panca tuh punya plan
dalam kan modal usahanya ini Panca kan minjem ya gitu. Modal usahanya minjem, jadi punya plan itu sebulan diganti gitu. Sebulan itu udah harus balik modal, tapi alhamdulillah dalam 1 minggu Panca udah bisa balik modal, udah bisa ngembaliin tuh modal-modal Panca ke pemiliknya kayak gitu. Jadi Panca dagang berdua. Next question mulai boleh dari Oh boleh. Kita sambil ngobrol aja. Ya siap. Kalau misalnya cara ngelola warungnya dengan baik tuh gimana sih, Cak? Cara ngelola warung dengan baik itu sebetulnya tergantung ya. Gitu, tergantung kita usahanya apa. Kalau Panca sendiri kan usahanya itu makanan ya. Kalau Panca bukanya pertama dari jam buka. Kalau Panca itu dari jam buka itu Panca ambilnya siang, karena Panca ngambilnya tuh buat makan buat makan siang segala macam kan. Kalau Panca buka dari pagi ya kan, menurut Panca itu nggak make sense saja, karena makanan Panca tergolongnya tuh makanan pedas. Makanan siang gitu ya. Siang, dan itu tuh kan pedas kan, kayak oseng mercon kan pedas ya kan. Masa ya pagi-pagi orang makan oseng mercon kan nggak mungkin gitu. Balik-balik ke kamar mandi terus dia, kasihan juga. Kalau bukanya gitu. Setiap hari? Enggak, kalau bukanya itu awalnya itu buka tutupnya itu cuman hari Jumat. Sekarang? Gitu. Jadi kalau sekarang itu di warung yang baru itu hari Minggu tutupnya. Kayak gitu. Oke, next question ya. Dalam membuka bisnis kuliner ini, kendala apa aja sih yang sering Panca hadapin? Kendala sih sebetulnya misalnya mungkin dari banyak. Modal, mungkin dulu Panca modalnya minjem ya. Selain modal, mungkin cari tempat atau apa gitu, boleh dijelasin? Cari tempat gitu, dari modal ya kan, terus dari cari tempat juga bingung kan, karena namanya kita dagang kan juga harus cari tempat yang strategis gitu kan. Kita lihat dari siklus orang-orangnya di sekitar warung kita yang kita pengen buka kayak gitu juga kan. Awalnya juga Panca kan warung yang kan sekarang ada warung baru alhamdulillah kan di Ruko dan kalau sekarang kalau dulu tuh masih di dalam kampung gitu, jadi siklusnya orangnya itu aja, orangnya itu aja dan pasti cepet bosen ya kan. Kendalanya yaitu cepet bosennya orang itu, jadi Panca tuh jadi pembelinya itu doang ya, makanya pindah ruko gitu kali ya. Ya bener, pembelinya itu aja. Habis itu juga jadi harus harus punya inovasi lagi nih, apa nih, nambah menu apa nih, segala macem kayak gitu. Dan juga kendalanya dari ini sih kendalanya itu dari keuntungan. Keuntungannya kenapa tuh? Ya pasti kan yang namanya dagang kan naik turun ya. Oh iya, ya kan? Itu kan untung rugi gitu ya, Cak? Rugi itu suatu kendala juga, tapi kan balik lagi namanya kita usaha harus konsisten juga. Betul. Itu mau untung berapa juga udah dagang aja dulu gitu, jalan aja dulu. Yang penting laris dulu ya. Iya, gitu. Yang penting dikenal orang sih sebetulnya gitu. Ya udah, lanjut nih pertanyaannya. Ini pertanyaannya tentang pengelolaan sumber daya manusia. Tahu Bella kan Panca di situ berdua ya sama temennya. Itu gimana cara Panca ngebagi job desk antara Panca sama temennya? Misalnya mungkin ganti-gantian atau bareng dua-duanya. Itu gimana, Cak? Kalau dari Panca sendiri? Kalau di warung Panca sendiri sih kita itu bareng-bareng ya, dari buka sampai tutup itu kita bareng-bareng berdua gitu. Ya, paling job desk-nya itu kalau untuk sekarang nih kayak teman Panca kan yang paling sedep nih tangannya buat masak ya kan. Panca juga bisa, tapi ya Panca pengen biar rasanya nggak berubah aja gitu ya kan. Jadi teman Panca yang masak ya kan, teman Panca yang masak ya, Panca yang nyiapin bahan-bahannya. Terus kalau ada yang mau pesen minuman ya Panca yang bikin minumannya, kayak gitu sih job desk. Berarti bareng-bareng terus ya.
bareng-bareng terus. Iya, bagus. Terus tentang ini nih, perencanaan. Tadi kan di awal udah dikasih tahu ya kalau perencanaannya kan cuma 7 hari. Itu menurut Panca efisien gak sih sampai warungnya dibuka sampai hari ini? Efisien sih. Itu efisien karena kalau dari pribadi Panca sendiri malah kalau misalkan makin diundur-undur malah makin males kalau Panca sendiri ya pribadi. Males karena ya namanya anak muda ya kan, namanya anak muda pasti cepet banget tuh malesnya gitu. Nah kenapa Panca ambil langsung betul cepet ya kan, udah seminggu aja nih kayak gitu, karena ya takutnya kalau misalkan diundur-undur Takut ya nggak itu jadi atau kebanyakan mikir gitu Jadi- ya kali. kebanyakan mikir terus moodnya jadi nggak enak Iya, gitu, benar. moodnya berubah gitu ya, namanya anak muda ya kan. Pertanyaan terakhir nih sebelum masuk ke saran dan solusi. Bagaimana cara Panca mengukur keberhasilan dari rencana yang sudah ditetapkan? Boleh dijelasin, Ca? Keberhasilan itu pertama ya itu tadi. Pertama itu Panca punya Panca punya planning dalam sebulan itu bisa balik modal, tapi seminggu itu udah bisa balik modal. Pertama itu. Yang kedua bisa dikenal sama orang gitu, sama orang banyak. Terus yang ketiga itu bisa jadi rekomendasi orang. Jadi kayak misalkan orang habis makan nih di warung Panca ya kan, jadi dia bisa ngerekomendasiin orang lain gitu, atau temennya, kerabatnya segala macam, coba dah kamu makan di sini di warungnya Panca, enak tahu sebelahnya, kayak gitu sih sebetulnya. Berarti keberhasilan promosinya dari itu. selain lewat Instagram, bisa lewat dari mulut ke mulut teman-teman Panca yang pernah beli gitu ya, Ca? Sebetulnya kayak gitu juga, terus dari orang lain juga gitu, dari orang lain juga, nggak cuma sekedar temen aja. Terus sama dari ini sih keberhasilannya. Sebetulnya kalau untung ya, namanya untung pasti ya naik turun ya. Kalau untung naik turun. Tapi yang belum nih keberhasilan dari usaha Panca ini yang belum tercapai adalah punya cabang sih. Itu yang belum. Jadi Kayak pengen gitu. banget punya cabang ya. Pengen punya cabang, bahkan pengen bisa ngejadiin usaha Panca itu franchise gitu. Semoga bisa Kayak gitu. secepatnya terwujud ya, Panca. Makasih. Oke, pertanyaannya udah segitu aja. Panca makasih banyak ya. Sebelum ditutup, Sama-sama. boleh kasih saran nggak? Oh boleh banget, boleh. Itu berguna banget. Terus gimana? Jadi, aku punya saran nih, Ca. Seharusnya tadi kan Panca bilang, warungnya kan belum konsisten nih untuk bukanya. Kalau saran dari aku sih, harus lebih konsisten nih, Ca, dalam menjalankan usaha dan menjalankan bisnis yang berbasis pada keuntungan yang halal, yang pastinya harus berpedoman kepada syariat Islam ya, Ca. Oh iya, baik. Terima kasih banyak Bella sarannya. Makasih Itu banyak juga, sangat- Panca. Udah menjadi Sama-sama. narasumber pada hari ini. Makasih banyak ya. Semoga Ya, usahanya sama-sama. laris terus, banyak yang beli. Semoga apa yang Panca inginkan untuk usahanya ini bisa segera terwujud. Amin. Ya, amin. Semoga juga Bella sehat-sehat terus. Amin. Nilainya paling bagus. Amin. Ya udah. Boleh di off camin dulu ya, Ca. Makasih ya. Ya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, cukup sekian wawancara hari ini. Tadi narasumbernya udah ngejelasin sendiri. Cukup sekian wawancara saya pada hari ini dengan rekan saya tadi bernama Panca. Dia buka bisnis kuliner. Terima kasih kepada Bapak Eng Saiful Anwar. Semoga wawancara ini bisa bermanfaat bagi orang lain. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.